Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP kelas 7, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam rangka proses pembelajaran proses pembelajaran jarak jauh ataupun daring Jadi alhamdulillah kita sudah memasuki semester yang kedua ataupun semester genap di tahun ajaran 2020-2021. Dan pada semester ini kita tetap pembelajaran kita tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh ataupun daring dikarenakan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, sehingga proses pembelajaran kita tetap melakukan daring dan belum bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka. Tapi bagaimanapun juga, walaupun proses pembelajaran kita tidak tatap muka ataupun daring, tetap kita harus melaksanakan proses pembelajaran ini dengan penuh semangat, khususnya kalian siswa-siswi SMP kelas 7 bersemangat dalam melakukan pembelajaran ini, sehingga pembelajaran ataupun materi yang akan kita pelajari ini bisa kita pahami dengan baik. Dan sebelum kita mulai proses pembelajaran ini kita awali terlebih dahulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari ke depan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai guru dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan ilmu ini, dan kalian sebagai siswa juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami materi yang akan saya sampaikan. Baiklah. Sebelum kita mulai juga coba kalian persiapkan terlebih dahulu fisik dan mental kalian sebelum kita mulai proses pembelajaran ini. Jadi siapkan alat tulis kalian, pulpen, pensil ataupun buku dan buku paket baik buku paket ataupun buku tulis, dan siapkan juga mental kalian, persiapkan mental kalian, keadaan kondisi kalian agar kalian siap menerima pembelajaran yang akan saya sampaikan sehingga proses pembelajaran bisa kalian ikuti dengan baik Juga pada kondisi sekarang karena memang keadaan kita khususnya di Kota Bogor masih rentan terhadap penularan COVID-19, maka dari itu saya sarankan kepada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan tetap jaga jarak, jangan kalian berkerumun di keramaian, rajin untuk mencuci tangan membersihkan tubuh dari segala kotoran, sehingga dengan ikhtiar tersebut mudah-mudahan kita semua terjaga dari segala macam penyakit khususnya virus corona ataupun COVID-19 yang sekarang sedang melanda negeri ini, khususnya Kota Bogor Jadi mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya, dari segala macam penyakit Baiklah, sekarang kita akan mulai proses pembelajaran ini Jadi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah kelanjutan dari materi di semester pertama ataupun semester ganjil Jadi sambil kalian menyiapkan peralatan tulis, buku tulis ataupun buku paket, sambil kalian mendengarkan video yang saya jelaskan ini. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini adalah yaitu bab 5 mengenai perbandingan mengenai perbandingan Jadi di perbandingan ini kita akan mempelajari rasio, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala
Dan dalam perbandingan ini tentu banyak gitu kan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Contohnya saja misalkan yang bisa kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari adalah misalkan ketika dalam suatu kondisi misalkan kalian melihat ada seorang yang sedang berlari misalkan ya, ada seorang yang sedang berlari dengan kecepatan misalkan berlari salah seorang dengan kecepatan 8,5 km per jam ya. Lalu yang satu lagi misalkan berlari dengan kecepatan 16 km dalam 2 jam ya. Di antara dua kecepatan yang berbeda tersebut ya, kecepatan yang pertama itu adalah 8,5 km per jam ya. Lalu yang satu lagi berlari dengan kecepatan 16 km dalam 2 jam. Ya. Nah, dari kondisi tersebut manakah yang dari kedua kondisi tersebut manakah yang lebih cepat gitu kan? Nah, dari situ bisa kita bandingkan ya. Dari situ bisa kita bandingkan dari satu kecepatan 8,5 km per jam dan yang satu 16 km dalam 2 jam. Dari dua kondisi tersebut bisa kita bandingkan mana kecepatan yang lebih cepat. Nah, itulah salah satu contoh kita bisa menerapkan konsep perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu misalkan lagi, misalkan kalian pergi gitu kan ke pasar gitu kan, pergi ke pasar, ke supermarket ataupun ke Indomaret gitu kan, dan misalkan kalian membeli suatu jeruk, misalkan membeli jeruk gitu kan dengan harga misalkan 2.400 per 100 gram gitu kan, 2.400 per 100 gram. Lalu di tempat yang lain misalkan harganya dengan jenis yang sama gitu, misalkan jeruk harganya adalah 18.000 per kilogram gitu kan. Nah, dari dua harga tersebut, yang satu 2.400 per 100 gram dan yang satu lagi adalah 18.000 per kilogram, maka dari dua harga tersebut manakah harga yang paling murah ataupun harga yang paling mahal ya. Itulah contoh yang kedua gitu kan terkait dengan perbandingan. Dan kalian juga bisa mencari gitu kan contoh-contoh lain yang terkait dengan perbandingan ya. Misalkan jarak tempuh, misalkan jarak tempuh kalian membandingkan misalkan jarak tempuh kalian ke sekolah misalkan 10 km, lalu jarak tempuh teman kalian ke sekolah misalkan 20 km ya. Nah, dari situ bisa kalian bandingkan mana jarak yang paling dekat, mana jarak yang paling jauh gitu kan ya. Itulah contoh-contoh hal-hal yang terkait dengan perbandingan. Nah, dalam proses pembelajaran ini khususnya materi perbandingan, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh ya. Jadi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan rasio dua besaran ya, baik yang satuannya sama maupun yang satuannya berbeda. Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita yang mempelajari perbandingan dari pertemuan yang pertama ini. Jadi kalian bisa membedakan, bisa gitu kan menjelaskan dua besaran ya, baik yang satuannya sama maupun yang satuannya berbeda. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, jadi sudah saya sedikit contohkan beberapa, dan bisa kalian juga cari contoh-contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang kasus ataupun contoh tersebut bisa kita terapkan dalam materi yang sedang kita pelajari ini, khususnya
perbandingan. Ya. Jadi perbandingan itu artinya kita membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya ya. Jadi namanya saja sudah perbandingan, berarti kita membandingkan dua benda ya atau lebih gitu kan. Membandingkan apa yang dibandingkan, yaitu besaran suatu benda dengan benda lain. Nah, apa saja yang besaran yang dimaksud gitu kan, besaran yang dimaksud untuk dibandingkan tersebut kan. Jadi ada beberapa benda gitu kan, ada 2 atau 3 benda gitu kan, lebih, yang pasti lebih dari satu gitu kan. Dan apa saja yang ingin dibandingkan gitu kan, besaran apa saja yang bisa dibandingkan gitu kan. Yang pertama itu bisa panjang gitu kan, bisa panjang. Misalkan kalian membandingkan panjang kayu gitu kan, panjang kayu yang satu misalkan 20 meter, yang satu misalkan 10 meter. Nah, dari situ kalian membandingkan kan kayu yang pertama dengan kayu yang kedua panjangnya. Nah, lalu yang kedua juga bisa juga kalian membandingkan kecepatan ya. Kecepatan tadi sudah saya contohkan itu kan, kecepatan misalkan kecepatan sepeda, kecepatan mobil, kalian membandingkan kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Lalu juga kalian bisa membandingkan misalkan massa ya, berat ya kan, berat suatu benda, misalkan berat baik itu berat orang ataupun berat benda gitu kan. Misalkan kalian membandingkan berat badan kalian gitu kan, misalkan kalian beratnya 40 kg, lalu teman kalian misalkan 35 kg. Nah, kalian membandingkan kan satuan berat gitu kan, yang satu 40, yang satu 35. Nah, dari situ mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Lalu misalkan bisa juga kita membandingkan waktu gitu kan, waktu membandingkan misalkan waktu tempuh kalian dari sekolah ke rumah misalkan berapa menit ya. Lalu kalian ingin membandingkan teman kalian gitu kan, misalkan berapa menit dari rumah kalian pergi ke sekolah. Nah, dari situ akan membandingkan berapa selisih dari waktu tempuh yang kalian lakukan. Lalu juga misalkan kalian membandingkan banyaknya benda ya dan lain sebagainya ya. Jadi itulah hal-hal ataupun besaran yang bisa kita bandingkan ya. Nah, inilah contoh lain yang terkait dengan perbandingan ya. Misalkan dalam tampilan video ini ya ada gambar foto ya, ada gambar foto. Lalu misalkan di sana kalian ingin membandingkan ya. Jadi kalian tentukan dulu apa saja yang ingin kalian bandingkan ya. Misalkan jumlah ya. Misalkan jumlah banyaknya laki-laki dan perempuan ya. Kalian fokuskan ingin membandingkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan ya. Berarti kalian menghitung kan berapa banyak laki-laki dalam foto tersebut ya, berapa banyak perempuan dalam foto tersebut ya. Itulah jika kalian ingin membandingkan jenis kelamin, berapa banyak laki-laki, berapa juga banyak perempuan. Bisa juga kalian membandingkan besaran yang lain gitu kan. Tadi saya bandingkan laki-laki perempuan, banyaknya laki-laki dan banyaknya perempuan. Tapi bisa juga kalian membandingkan hal yang lain gitu kan. Misalkan membandingkan yang ada di foto anak-anak ataupun sudah dewasa, atau misalkan membandingkan umur gitu kan, umur yang sekian tahun atau yang sekian tahun gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi tergantung konteks apa yang ingin kalian bandingkan dalam foto tersebut ya. Jadi misalkan saja ingin membandingkan banyaknya laki-laki dan banyaknya perempuan, ya berarti tinggal kalian hitung saja kan berapa jumlah banyak laki-laki dan berapa jumlah banyak perempuan. Nah, dari situ kalian bisa membandingkan seberapa banyak orang yang ada di foto itu laki-laki, berapa banyak perempuan ya. Nah, jadi dalam foto tersebut ya ada 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan ya. Jadi 7 dari 16 orang ya, jadi total dari foto tersebut ada sebanyak 16 orang ya, ada sebanyak 16 orang, di antaranya dari 16 tersebut 7 itu adalah
perempuan. Ya, jadi 7 dari 16 orang yang ada di foto adalah perempuan. Lalu pernyataan yang kedua, perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7 ya. Perbandingan banyak laki-laki dan perempuan di foto adalah 9 berbanding 7. Lalu pernyataan yang ketiga, banyak laki-laki di dalam foto adalah 2 lebih banyak daripada perempuan. Nah, ini tiga pernyataan ini menyatakan perbandingan ya. Jadi tergantung kita bagaimana mengungkapkan ya, menyatakan perbandingan tersebut. Jadi ketiga pernyataan ini adalah menyatakan ataupun membandingkan banyaknya laki-laki dan banyaknya perempuan. Nah, misalkan contoh yang lain, misalkan di sini ada contoh lain ya, misalkan ada siswa di SMP Sukamaju diminta untuk membaca berita melalui media online atau media cetak ya. Dari 150 siswa, 100 siswa memilih media online dan 50 siswa memilih media cetak ya. Nah, dari cerita di atas ya kan, bagaimana cara kalian membandingkan pilihan siswa membaca melalui online atau media cetak ya, membandingkan. Jadi yang dibandingkan itu adalah banyaknya pilihan siswa membaca melalui online dan media cetak gitu kan. Tadi media online itu sebanyak 100 siswa yang memilih media online dan 50 siswa memilih media cetaknya. Dari situ terdapat jumlah kan, ada 100 siswa dan 50 siswa itu kan. Jadi perbandingannya itu adalah antara online dan media cetak itu adalah 100 dibanding 50 ya, atau 3 dibanding 1 itu kan. Nah, dari pernyataan atau cerita di atas ya, kita bisa membandingkan dengan beberapa cara gitu kan. Ada beberapa cara, ini contohnya ya. Yang pertama, cara membandingkannya adalah 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak untuk membaca berita ya. Inilah cara membandingkan yang pertama, yaitu dengan menggunakan pecahan ya. Ya, jadi dari 1/3 ya, 1/3 dari siswa SMP Sukamaju yang mengikuti survei memilih media cetak ya, untuk membaca berita. Jadi sepertiga dari siswa SMP Sukamaju itu memilih media cetak untuk membaca ya. Jadi dari 150 siswa, sepertiganya itu dia memilih media cetak ya. Lalu pernyataan yang kedua, rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak adalah 2/1 ya. Jadi kita bisa membandingkan media online tadi banyaknya itu sebanyak 100 ya. Media online itu sebanyak 100 dan media cetak itu sebanyak 50. Jadi 100 dibanding 50 ya. Jika kita perkecil maka perbandingannya itu adalah 2/1 ya. Lalu cara yang ketiga atau pernyataan yang ketiga, 1 dari 3 siswa memilih media cetak ya. 1 dari 3 siswa memilih media cetak, artinya 1/3 ya. Satunya itu untuk media cetak dan 3-nya itu adalah untuk media online. Lalu yang keempat, banyak siswa yang memilih media online adalah 50, lebih banyak dari siswa yang membaca berita melalui media cetak. Dan yang kelima, banyaknya siswa yang membaca online 2 kali lipat dari siswa yang membaca melalui media cetak. Nah, inilah cara untuk menyatakan perbandingan ya. Jadi kelima pernyataan ini adalah cara untuk menyatakan perbandingan yang menyatakan bagaimana banyaknya pilihan siswa membaca melalui media online atau media cetak ya. Nah, yang selanjutnya ya, dari contoh-contoh di atas ya, terdapat 3 cara berbeda untuk menyatakan rasio
perbandingan ya. Jadi cara yang pertama itu dengan menggunakan pecahan ya. Tadi sudah dicontohkan ya, cara menyatakan perbandingan dengan pecahan, misalkan 2/3, 1/3 dan lain sebagainya ya. Lalu yang kedua, dua bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik 2 ya, misalkan 2/3 ya. Jadi ini cara yang kedua untuk menyatakan perbandingan ya. Tadi ya sudah dicontohkan ya, rasio misalkan dari jumlah banyaknya media online terhadap media cetak 2/1 ya. 2/1 ya, perbandingannya 2 untuk online dan 1 untuk media cetak ya. Jadi menggunakan titik 2. Lalu yang ketiga, dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari ya, misalkan 2/3 dan lain sebagainya ya. Ini adalah cara untuk menyatakan perbandingan ya. Misalkan juga ini ada contoh lain ya. Contoh lain bagaimana kita, ini masih contoh yang sama seperti tadi ya, masih sama ya. Dari masih terkait dengan soal tadi ya, yang dari 150 siswa ya. Dari 150 siswa, 50 siswa memilih media cetak dan 100 siswa memilih media online ya. Jadi rasio banyak siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ditunjukkan sebagai berikut ya. Jadi rasio ataupun banyaknya siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa yang diwawancarai ya, itu perbandingannya itu adalah 100/50 ya. 100-nya itu adalah siswa yang memilih media online, sedangkan 50-nya itu adalah total dari siswa yang diwawancarai ya. Jadi kita ingin membandingkan rasio siswa yang memilih media online terhadap jumlah siswa ya. Makanya pecahannya itu adalah 100/50. 100 untuk banyak siswa yang memilih online dan 150 itu adalah banyaknya total dari siswa yang diwawancara ya. Maka perbandingannya adalah kita dapatkan 2/3 ya. Dari 100/50 kita perkecil ya. Kita perkecil, sama-sama kita bagi 50 ya, menjadi 2/3, artinya 2/3 ya. Jadi artinya 2/3 ya. 2/3 menyatakan bahwa 2 dari setiap 3 siswa yang diwawancari lebih memilih membaca berita melalui media online ya. Ya, jadi itu ya maksudnya ya. Maksud dari 2/3 ya dari pernyataan itu adalah bahwa 2 dari setiap 3 siswa ya, dari 3 siswa ya, dari 3 siswa ada 2 yang dia memilih media online, yaitu maksudnya ya. Lalu misalkan kita juga ingin membandingkan, nah itu yang pertama itu membandingkan siswa yang online dengan total dari siswa yang diwawancara. Lalu bagaimana kalau kita ingin membandingkan banyak siswa yang memilih media online terhadap media cetak? Nah, ini berbeda ya perbandingan konteks yang pertama tadi kita membandingkan siswa yang online terhadap keseluruhan siswa. Kalau yang kedua ini kita ingin mencoba membandingkan banyaknya siswa ya yang memilih media online terhadap media cetak ya. Maka perbandingannya itu adalah ya. Maka perbandingannya itu adalah 100 ya, 100 dibanding 50, 100/50 ya. Jadi sekali lagi kita ingin membandingkan rasio banyaknya siswa yang memilih media online terhadap media cetak. Media online tadi banyaknya adalah 100 ya, dan media cetak banyaknya adalah 50, sehingga pecahannya itu adalah 100/50 ya, 100/50. Sehingga perbandingan itu adalah 2/1 ya. Ini contoh lain ya, ini contoh lain dalam menyatakan perbandingan ya. Misalkan Ita dan Doni adalah teman sekelas. Ita dan Doni adalah teman sekelas. Rumah Ita berjarak sekitar 500 meter dari sekolah. Rumah Doni berjarak sekitar 1,5 km dari sekolah. Berapakah perbandingan jarak rumah Ita dan Doni dari sekolah? Nah, dalam hal ini berarti membandingkan adalah yang kita bandingkan adalah jarak ya, jarak sekolah, jarak dari rumah ke sekolah ya. Jadi jarak Ita itu 500 meter ya dari sekolah. Lalu jarak Doni itu 1,5 km. Nah,
Gimana cara kita ingin membandingkan jarak kedua siswa tersebut, ya? Nah, itu yang pertama adalah kita lihat satuannya ya. Yang satu itu adalah 500 meter ya. 500 meter itu jarak rumah Ita ke sekolah. Lalu jarak Doni itu 1,5 km. Nah, dari sini kita lihat satuannya berbeda ya. Yang 1 meter, yang 1 kilometer. Nah, untuk bisa membandingkan kedua masalah tersebut, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu satuannya. Bisa kita rubah keduanya menjadi kilometer atau bisa kita rubah keduanya menjadi meter ya. Dalam hal ini bisa kita lihat di sini kita rubah menjadi meter ya. Ya, jadi 500 meternya tetap 500. Lalu 1,5 km kita rubah menjadi meter menjadi 1.500 meter ya. Sehingga perbandingannya itu adalah 1:3 ya, 1:3 ya. Jadi sama-sama kita bagi dengan bilangan 500 ya. Sehingga kita dapatkan perbandingannya itu adalah 1:3 atau kita nyatakan dengan pecahan itu adalah 1/3 ya. Ya. Nah, itu perbandingan jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni ya. Jadi jarak rumah Ita terhadap jarak rumah Doni itu adalah 1:3. Satunya untuk Ita dan 3-nya untuk Doni ya. Tapi kalau kita balik ya, kalau kita balik perbandingan jarak rumah Doni terhadap rumah Ita itu adalah 3:1 ya. Jadi perbedaan kalimat ataupun perbedaan urutan gitu kan. Yang tadi yang kita bandingkan Ita terhadap Doni ya. Yang satu lagi Doni terhadap Ita ya. Jadi perbedaan kalimat ataupun perbedaan urutan gitu kan antara Ita dan Doni dan Ita itu akan menyebabkan perbedaan perbandingan. Kalau yang satu tadi perbandingannya 1:3 dan kalau yang satu lagi adalah 3:1. Nah, itulah contoh-contoh bagaimana kalian memahami perbandingan ya, memahami perbandingan khususnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa kita pelajari untuk pertemuan pertama ini ya. Jadi kalian bisa ya memahami bagaimana membandingkan suatu besaran ya, baik itu membandingkan panjang, membandingkan kecepatan, membandingkan masa waktu, banyak benda ataupun jarak ya. Jadi untuk membandingkan suatu hal, dua hal gitu kan, maka yang pertama kalian harus menyamakan satuan gitu kan. Dalam contoh yang terakhir ini ya, satuannya berbeda ya, yang 1 meter, yang 1 kilometer, berarti kalian harus mengubah dulu satuannya menjadi satuan yang sama ya. Sama-sama kalian rubah menjadi kilometer atau kalian sama-sama rubah menjadi meter ya. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam materi perbandingan ini ya. Coba kalian pahami kembali ya, baca bukunya kembali untuk lebih memahami materi yang telah saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian yang lainnya ya. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.